Ini adalah sebuah keadaan, sebuah gangguan penglihatan, di mana terjadi kelainan refraksi mata, sehingga benda-benda yang jauh terlihatnya tuh tidak jelas. Sementara Hmm. benda-benda yang dekat terlihat dengan jelas. Dokter Santi, kalau ngomongin mata minus itu kan kalau kita lihat di kantor-kantor gitu kan, bahkan anak-anak pun sekarang juga sudah ada yang pakai kacamata. Tapi juga kadang ada orang yang nggak sadar, kayaknya kemarin nggak apa-apa gitu kan, cuma kok sekarang kayaknya lihat tulisan yang ada di sana gitu kan, udah mulai agak nggak kelihatan gitu kan. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum ngeh ciri-ciri dari mata minus. Nah, bisa disampaikan ke sahabat Sonora. Ciri-ciri mata minus itu seperti apa sih, Dokter Santi? Iya, kalau dibilang mata minus, bahasa kerennya itu adalah miopia. Miopia, kita Miopia, pakai bahasa itu iya, kali ya, biar lebih keren. bahasa biar keren. Bahasa Indonesianya mungkin rabun jauh. Ah, Nah, bahasa sehari-harinya mata minus. oke. Nah, ini adalah sebuah keadaan, sebuah gangguan penglihatan, di mana terjadi kelainan refraksi mata, sehingga benda-benda yang jauh terlihatnya tuh tidak jelas. Sementara Hmm. benda-benda yang dekat terlihat dengan jelas. Nah, gejalanya yang tadi Haria tanyakan, ya kalau dia melihat jauh, kayaknya harus nyipitin mata gitu. Terus Mm-mm. kayak berusaha, susah banget nih. Kalau ngelihat jauh tuh burem gitu. Tapi kalau ngelihat dekat, oke. Terus kalau pada kelainan ini sering diderita pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak agak sukar mendiagnosanya, mengetahuinya di tahap yang awal, karena anak-anak seringkali tuh tidak merasa terganggu dalam tanda kutip gitu, tidak menyadari. Sehingga kita yang orang tua atau guru mungkin mulai harus waspada kalau anak ini kok sering banget jalan ke papan tulis kalau dia duduknya di belakang gitu. Menuju ke depan untuk melihat ini tulisannya apa sih, atau dia sering nilai pelajarannya turun ya. Nah, kalau pada orang yang lebih dewasa mungkin terjadi mata yang cepat capek. Jadi kalau udah menggunakan mata untuk melihat jarak jauh dengan cukup lama, Mhm. misalnya bawa mobil ke tempat yang asing di mana harus melihat rambu-rambu, bukan rambu ya, apa papan penunjuk jalan Heeh, itu jauh gitu. heeh. Nah seringkali kalau yang nggak pakai kacamata nih suka nyasar nih, kenapa? Gitu dia bisa melihat, oh arah misalnya arah Gajah Mada belok kanan, Mhm. arah apa ini belok kiri gitu. Pada saat dia bisa ngelihat, dia sudah ada di tempat yang tidak bisa belok lagi. Yang udah beda gitu. Iya gitu. Jadi gejala-gejalanya itu terus mungkin bisa sampai sakit kepala kalau Oh, dia terlalu lama ngelihat jauh, bisa sampai rasa kayak apa ya, urat-uratnya kenceng, matanya bisa nggak enak gitu, lelah, itu bisa sampai seperti itu, gejalanya begitu. oke, banyak, cukup banyak gejalanya gitu kan. Tapi kalau secara spesifik gitu, kan seperti yang kita ketahui mata minus itu kan ada beragam kan, ada -1, -2 dan juga kawan-kawan gitu. Apakah minus-minus setiap angka ini pada umumnya gejalanya sama gitu atau berbeda-beda, Dokter? Nah, kalau minusnya kecil, minus itu semakin angkanya besar, itu berarti gangguannya semakin parah dalam tanda kutip. Yang dibilang mata minus tinggi atau mata minus parah, itu Mhm, kalau minusnya di atas angka 6. Nah, jadi -7, -8, -8, -9, dan seterusnya. mhm. Tapi kalau minusnya itu angkanya kecil, misalnya mungkin minus 0,25 atau minus 0,5 gitu. Minus-minus yang kecil seringkali gejalanya nggak jelas. Nggak, Oh, karena dia gangguan refraksinya itu sedikit sekali, sehingga mata masih bisa mengkompensasi. Apalagi kalau gangguannya hanya terjadi pada mata yang sebelah, sedangkan mata sebelahnya lagi itu masih normal. Nah, mmm, itu sering nggak ketahuan gitu, gejalanya biasa aja gitu. mhm. Nah, eh, ketahuannya kapan? Kalau memeriksakan mata pada pemeriksaan rutin. Itu sebabnya kita menganjurkan periksa mata secara rutin 1 atau 2 tahun sekali dengan maupun tanpa keluhan. Kalau dengan keluhan ya otomatis langsung ke dokter mata. Tapi kalau tidak ada keluhan bukan berarti aman.
Karena kalau dia kelainannya sedikit, Mhm. seringkali tidak membawa gejala apa-apa. Nah, kalau kelainannya banyak, minusnya itu udah angkanya besar ya, Mhm. -3, -4 gitu. Angka semakin besar minusnya, maka gangguan penglihatan yang dirasakan akan semakin terasa apa ya, mengganggu. Jadi Tapi buremnya lebih berasa heeh gitu. heeh heeh. Terus jarak benda yang bisa dilihat itu dari kejauhan itu makin deket gitu. Jadi kalau orang normal mungkin bisa ngelihat 6 meter nggak tanpa bantuan apa-apa. Dia kalau ngelihat mungkin setengah meter atau 1 meter dia udah harus matanya micing-micing, Disimpitin sipit-sipit gitu gitu dia. ya. Kayaknya itu aja nggak kelihatan gitu, apa sih gitu. Heeh.